Pagi hari Ansel mendapat telepon yang menyuruhnya untuk segera ke TKP. Ketika Ansel membuka pintu, betapa terkejutnya Ansel karena tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggal Dr. Beck. Namun sikap Dr. Beck seolah-olah seperti tidak saling kenal. Bahkan ketika Ansel bertanya, Dr. Beck menolak untuk menjawabnya. Sesampainya di TKP, ditemukan seorang mayat perempuan yang tergeletak di atas kasur. Salah satu luka pada mayat sudah mengeluarkan belatung. Suhu di dalam ruangan menunjukkan 28 derajat Celcius, dengan kondisi pemanas ruangan yang menyala padahal sedang dalam musim panas, ditambah tirai kamar yang juga tertutup. Detektif Park menginformasikan kalau korban bernama Yeon Mire, berusia 21 tahun. Ia tinggal sendiri di Seoul. Tahun lalu, ia menggugat seorang kurir karena telah menguntitnya. Di TKP, Detektif Park menemukan sebuah sepatu. Tak lama, seorang informan wanita menelpon. Ia mengatakan kemarin subuh ia melihat seorang pria memakai satu sepatu berlari ke mobil dan ada darah di tangannya. Mobilnya berjenis Starek abu-abu dengan nomor plat di tengahnya angka 8 dan nomor terakhirnya antara nomor 2 dan 3. Setelah itu, mereka mencoba mencari bukti CCTV di luar apartemen. Namun Ansel malah menemukan tetesan darah di dekat apartemen. Sesampainya di kantor polisi, Detektif Park memeriksa database orang yang memiliki mobil Starek. Salah satu pemilik mobil Starek adalah pihak kepolisian. Mobil itu digunakan oleh Detektif Cha. Namun hari ini ia tidak masuk karena libur. Ansel teringat kalau sepatu yang ditemukan di TKP mirip seperti sepatu yang dipakai oleh Detektif Cha. Ansel pun segera mengajak Pak Kang untuk pergi ke rumah Detektif Cha. Detektif Cha yang terbangun karena suara bel segera mencuci tangannya yang dipenuhi oleh darah. Ia terkejut ketika membuka pintu melihat jaksa Ansel dan Pak Kang yang datang. Pak Kang segera membuka lemari sepatu. Ansel menanyakan pasangan dari salah sepatu yang dimiliki oleh Detektif Cha. Di kantor polisi, Detektif Park dan Detektif Kim memeriksa database korban. Korban pernah mengajukan laporan kalau ia sedang diikuti oleh seorang kurir. Dan polisi yang bertanggung jawab dalam kasus itu adalah Detektif Cha. Mereka berdua memeriksa mobil Starek yang digunakan oleh Detektif Cha. Dan mereka menemukan ada noda darah di setir mobil itu. Detektif Cha akhirnya dibawa ke kantor kejaksaan. Ansel menanyakan apa yang ia lakukan kemarin. Detektif Cha pun menjelaskan, karena libur ia hanya minum-minum di rumah hingga tertidur. Ketika ditanyakan tentang Yeon Mire, awalnya Detektif Cha mengaku kalau ia tidak pernah bertemu dengannya setelah kasus penguntitan itu selesai. Namun setelah ditunjukkan bukti di HP-nya kalau panggilan terakhir tertera nama Yeon Mire, Detektif Cha mengaku kalau ia telah berbohong. Ia lakukan itu karena ia takut membuat masalah. Detektif Cha yang masih terlihat kebingungan akhirnya diberitahu kalau Yeon Mire ditemukan meninggal dan dia adalah sebagai tersangkanya. Tak lama, Detektif Kim dan Detektif Park datang untuk meminta sampel darah dari Detektif Cha. Ansel pun mempersilahkan mereka untuk membawa Detektif Cha. Di NFS, setelah mengotopsi jenazah Yeon Mire, Dr. Beck memberitahu Ansel dan Pak Kang kalau jenazah mempunyai 16 luka tusuk. Setiap luka tusuk mempunyai kedalaman yang berbeda. Walaupun begitu, luka tusuk tidak ada yang serius. Ia meninggal karena mati lemas akibat tercekik. Ada bekas luka pukulan di wajah korban. Wajahnya membusuk lebih cepat karena banyak yang berdarah. Lalat biasanya menaruh telurnya di luka yang terbuka dan berdarah. Ansel memberitahu kalau tersangka kasus ini adalah Detektif Cha Suho. Respon Dr. Beck yang tidak peduli kalau Detektif Cha sebagai tersangkanya membuat Ansel menjadi marah. Tim NFS, kepolisian, dan kejaksaan mendatangi rumah Detektif Cha. Mereka mengumpulkan bukti untuk dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan di rumah korban. Mobil yang digunakan Detektif Cha pun diperiksa. Ada tetesan darah di dalamnya. Juga ditemukan handuk yang penuh dengan darah di bawah jok mobil. Ansel dan Pak Kang mencoba memeriksa CCTV. Namun sayangnya beberapa hari ini CCTV rusak. Servernya pun terhapus. Kemudian mereka menemui saksi yaitu Kim Jung Tae, pacar dari Yeon Mire. Ia mengatakan karena mau ujian ia sibuk belajar jadi jarang bertemu dengan Yeon Mire. Saat hari kejadian ia sedang ada di perpustakaan. Ia juga mengatakan kalau Yeon Mire sangat terganggu dengan si penguntit, hingga Yeon Mire takut pulang ke rumah sendirian dan takut mendengar suara bel. Setelah itu Ansel dan Pak Kang menemui si penguntit, yaitu Sok Do-hun. Ia adalah seorang kurir. Sekarang dia sedang dijatuhi hukuman untuk melayani masyarakat karena menguntit. Pada hari kematian Yeon Mire, ia beralibi sedang bermain game di kafe internet. Di tempat lain, tim NFS menguji semua bukti yang ditemukan.
Dan hasilnya, semua bukti mengarah ke detektif Cha. Namun Ansol tetap yakin kalau bukan detektif Cha tersangkanya. Karena menurutnya detektif Cha sangat serius dengan karirnya, jadi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Berita mengenai kasus detektif Cha telah tersebar. Jaksa kepala ingin kasus ini diambil alih oleh Jaksa Kang Yun. Jaksa Kang Yun setuju, karena menurutnya selama ini Ansol selalu bekerja sama dengan detektif Cha. Ia khawatir Jaksa Ansol akan kehilangan objektivitasnya dalam menangani kasus ini. Ansol pun akhirnya setuju, namun ia meminta untuk tetap dilibatkan dalam penyelidikan. Jaksa Kang Yun mulai menginterogasi detektif Cha. Detektif Cha kekeh kalau ia tidak melakukan pembunuhan. Hari itu ia hanya minum-minum saja di rumah. Tapi sayangnya ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah itu. Jaksa Kang Yun memperlihatkan bukti kalau beberapa hari sebelumnya detektif Cha sering berkirim pesan bahkan bertemu dengan korban. Bahkan ditemukan bukti ada darah korban di wastafel rumah Jaksa Kang Yun. Di tempat lain, Ansol menerobos masuk ke ruang Dr. Beck. Ia merasa kesal karena Dr. Beck tidak bisa menemukan hal aneh di tubuh korban, sehingga ditemukan bukti baru, seperti kasus-kasus sebelumnya. Ia merasa Dr. Beck tidak peduli dengan detektif Cha. Dr. Beck mengusir Ansol untuk keluar dari ruangannya. Namun Ansol penasaran dengan apa yang disembunyikan Dr. Beck. Ia pun membuka penutup kainnya. Ansol langsung berteriak ketika mengetahui bahwa isinya adalah belatung. Setelah Ansol pergi, Dr. Beck membawa belatung-belatung itu ke Stella. Ia mau Stella mencari tahu spesies dari belatung-belatung itu. Di tahanan, detektif Cha dikunjungi pengacara yang akan membelanya. Namun pengacara itu menyuruhnya untuk mengaku saja, karena semua bukti telah tertuju padanya. Menurut pengacara, walaupun detektif Cha bersikeras menyangkal, itu adalah hal yang sia-sia. Pak Kang mendatangi Ansol, meminta Ansol untuk tidak berdiam diri. Menurutnya, detektif Cha tidak mungkin melakukan pembunuhan. Ia pun memberitahu Jaksa Ansol kalau Seok Dong Hun sudah dipecat dari pekerjaannya karena gugatan Yong Mire. Dan sepertinya ia dipermalukan oleh detektif Cha ketika ditahan. Menurutnya, itu bisa menjadi motif Seok Dong Hun untuk menjebak detektif Cha. Ansol pun menemui Jaksa Kang Yun. Ia mengatakan kalau tidak yakin kalau detektif Cha pembunuhnya, karena ia tidak mempunyai motif untuk melakukan hal itu. Namun Jaksa Kang Yun menasihati Ansol kalau seorang jaksa mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan firasat. Tak lama setelah Ansol keluar dari ruangan Jaksa Kang Yun, Dr. Beck mendatangi Jaksa Kang Yun. Ia meminta detektif Cha untuk dibebaskan, karena bukan dia tersangkanya. Dr. Beck menunjukkan bukti belatung yang ada di leher korban. Ia menjelaskan kalau belatung itu butuh waktu 50 jam untuk menjadi sebesar itu, dan ini bisa menjadi alibi untuk detektif Cha. Namun Jaksa Kang Yun menolaknya, karena semua bukti yang ada tertuju pada detektif Cha. Terjadilah perdebatan antara mereka. Sebelum Dr. Beck pergi, Jaksa Kang Yun mengatakan kalau Dr. Beck masih seorang penjahat. Di ruangan Ansol, Stella menjelaskan tentang bukti baru. Belatung yang ditemukan di mayat Yong Mire adalah larva lalat hitam berada dalam tahap larva ketiga. Menurut kurva pertumbuhan lalat, untuk sampai tahap larva ketiga membutuhkan waktu yang berbeda tergantung suhu di ruangan. Suhu di ruangan Yong Mire 28 derajat Celcius, butuh waktu 50 jam untuk belatung berada dalam tahap larva ketiga. Jadi setidaknya Yong Mire sudah meninggal selama 50 jam. Ini bisa dijadikan alibi untuk detektif Cha. Jadi korban meninggal tanggal 25 Mei, bukan 27 Mei. Pada saat itu, detektif Cha mengambil jadwal kerja malam rekan kerjanya. Untuk mengetahui ini semua, Dr. Beck telah memelihara belatung dalam suhu yang berbeda dengan memberikan makanan daging busuk. Keesokan hari, NFS yang diwakili oleh Dr. Maduna melakukan press conference mengenai kasus Yong Mire dan menyatakan kalau detektif Cha tidak bersalah. Di kantor kejaksaan, jaksa kepala memerintahkan untuk bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu 24 jam. Jaksa Ansol dan Jaksa Kang kembali mendengarkan suara saksi yang menelpon. Saksi menggunakan manipulasi suara. Ketika mendengarkan suara latar tanpa suara si penelpon, terdengar seperti suara hujan, padahal hari itu tidak turun hujan. Ternyata suara itu adalah suara mobil tangki air untuk membersihkan trotoar. Mereka pun bergegas pergi menuju mobil-mobil tangki air itu berada. Pak Kang menemukan mobil yang dicari. Ia pun segera mengambil kamera dashboard di mobil tersebut. Namun sayang, setelah dilihat rekamannya, wajah si saksi penelpon tak terlihat.
Di tempat lain, Seong Dong-hun mendatangi kediaman Young Mi-rae. Hal itu telah diketahui oleh polisi dan langsung menangkapnya. Ia pun segera diinterogasi atas tuduhan pembunuhan Young Mi-rae. Namun Seong Dong-hun membantahnya. Ia menjelaskan karena ia sedang dihukum tidak boleh mendekati Young Mi-rae untuk mengobati rasa rindunya. 2 minggu yang lalu, ia meletakkan CCTV di depan rumah Young Mi-rae. Dari rekaman CCTV yang diletakkan Seok Dong-hun, terlihat jelas bahwa tersangka pembunuhan Young Mi-rae adalah Kim Jung-tae, pacar dari Young Mi-rae. Mereka pun segera mendatangi rumah Kim Jung-tae, namun rumahnya sudah kosong. Pak Kang mendapat informasi kalau Kim Jung-tae telah membeli tiket pesawat untuk pergi ke Filipina. Saat dalam perjalanan, Eun-sol merasa ada yang aneh di salah satu pajangan dinding di rumah Kim Jung-tae. Ia pun memutuskan untuk kembali ke sana. Sesuai dengan dugaan Eun-sol, ia menemukan banyak foto di belakang pajangan itu. Salah satunya adalah foto di mana Kim Jung-tae sedang berada di pelabuhan Gungpyeong. Eun-sol pun menduga kalau sebenarnya Kim Jung-tae meninggalkan Korea menggunakan kapal, bukan menggunakan pesawat. Eun-sol dan Pak Kang segera pergi ke pelabuhan Gungpyeong. Sesampainya di pelabuhan Gungpyeong, Eun-sol melihat ada seorang pria yang mencurigakan. Ia pun mengikutinya. Pria itu adalah Kim Jung-tae. Kim Jung-tae yang sadar sedang diikuti Eun-sol segera menyerang Eun-sol dengan cara mencekik Eun-sol menggunakan benang. Tak lama Pak Kang datang. Ia pun berusaha menangkap Kim Jung-tae, namun Kim Jung-tae berhasil kabur. Pak Kang berusaha mengejarnya, dan akhirnya Kim Jung-tae tertangkap. Di ruang interogasi, Kim Jung-tae mengatakan ia melihat Young Mi-rae bertemu dengan detektif Cha. Ia menuduh Young Mi-rae berselingkuh dengan detektif Cha. Ia membunuh Young Mi-rae karena ia sangat mencintainya. Setelah membunuh, Kim Jung-tae menghapus semua bukti yang mengarah pada dirinya. Kemudian ia menciptakan bukti baru yang mengarah ke detektif Cha. Bahkan ia mengubah suaranya untuk menelpon sebagai saksi palsu. Detektif Cha yang sedari tadi melihat interogasi di ruangan sebelah akhirnya menerobos masuk ke ruangan interogasi. Ia pun hendak memukul Kim Jung-tae. Detektif Cha mengatakan saat bertemu dengan Mirea menanyakan tentang apakah seseorang yang mempunyai riwayat kejahatan bisa menjadi polisi karena temannya sering dipukul oleh pacarnya. Ia tidak berani melapor karena ia sangat mencintai pacarnya. Detektif Cha tahu kalau Mirea sedang berbohong karena apa yang ditanyakan Mirea adalah hal yang terjadi pada dirinya, bukan pada temannya. Mendengar hal itu, Kim Jung-tae hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya.